Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Muhsin Abu Mu'alla. Kali ini kita akan belajar mengenai materi kelas 6, tema 1, subtema 2, hewan sahabatku. Nah, kali ini kita akan fokuskan pembelajaran kita pada muatan IPA, yaitu tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan ini memiliki tujuan untuk melestarikan jenisnya. Artinya, hewan berkembang biak agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Sama halnya dengan tumbuhan, perkembangbiakan hewan terbagi menjadi dua macam, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah perkembangbiakan hewan secara vegetatif, yaitu dilakukan oleh hewan yang memiliki tingkat rendah. Adapun jenis perkembangbiakannya yang termasuk ke dalam jenis vegetatif, yang pertama adalah tunas, di mana hewan tersebut mempunyai tunas yang akhirnya akan tumbuh menjadi hewan baru. Nah, hewan yang berkembang biak dengan tunas ini adalah Hydra, Porifera, dan Coelenterata. Yang kedua adalah membelah diri, yaitu dengan membelah inti sel yang kemudian cairan dan dinding selnya membelah yang akhirnya menjadi dua individu baru. Nah, hewan yang berkembang biak dengan membelah diri ini adalah amuba. Dan yang ketiga adalah fragmentasi. Fragmentasi ini hampir sama dengan membelah diri. Namun bedanya, kalau fragmentasi ini adalah tubuh induk terbelah menjadi beberapa bagian yang berbeda. Nah, dari bagian-bagian tubuh yang berbeda ini akan menumbuhkan individu baru yang tidak lengkap. Misal, bagian kepala. Nah, ini akan menumbuhkan badan dan ekor, sehingga akan menjadi individu baru. Begitu juga bagian badan juga begitu, akan menumbuhkan kepala dan ekor. Ekor pun juga demikian, akan menumbuhkan kepala dan badan. Nah, yang termasuk hewan yang berkembang biak dengan fragmentasi ini adalah cacing pita dan cacing pipih. Itu adalah hewan yang berkembang biak dengan vegetatif ya. Saya ulangi, tadi ada yang dengan tunas, ada yang membelah diri, ada juga fragmentasi. Berikutnya adalah perkembangbiakan hewan secara generatif atau perkembangbiakan dengan cara kawin, yaitu peleburan sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina. Jenis perkembangbiakan yang masuk ke dalam jenis generatif ini digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah hewan vivipar, kemudian hewan ovipar, dan ketiga adalah ovovivipar. Yang pertama adalah vivipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Ciri-ciri hewan vivipar ini adalah yang pertama menyusui anaknya, kemudian mempunyai daun telinga, yang ketiga tubuhnya ditutupi dengan bulu atau rambut, kemudian induk mengandung keturunannya selama beberapa waktu
serta mempunyai kelenjar susu. Adapun contoh hewan yang berkembang biak secara vivipar atau beranak, ini adalah sapi, kucing, kuda, harimau, kambing, dan masih banyak lagi. Itu adalah hewan vivipar atau hewan yang beranak. Nah, dengan demikian, karena hewan tersebut beranak, maka cara pembuahannya adalah sel jantan dan sel betina ini bertemu di dalam tubuh induknya. Nah, dari pembuahan itu akan muncul pertumbuhan spesies baru dari jenisnya yang akan dilahirkan dari induknya. Nah, induk akan mengandung anaknya selama beberapa waktu, dan selama di kandungan, spesies baru tersebut mendapat asupan makanan dari induknya untuk proses penyempurnaan bentuk tubuhnya. Jadi pertumbuhannya ini terjadi di dalam tubuh induknya. Ini adalah hewan vivipar. Kemudian yang hewan ovipar, yaitu jenis hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri dari hewan ovipar ini adalah tidak memiliki daun telinga, kemudian tidak memiliki puting dan kelenjar susu, serta tidak menyusui anaknya. Terus hewan apa saja yang termasuk ovipar ini? Ini ada ayam, burung, ikan, dan serangga. Ini adalah jenis hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Terus bagaimana cara pembuahannya? Nah, karena hewan ovipar ini tidak beranak, maka proses pembuahannya terjadi, yaitu sel telur dari hewan betina dibuahi oleh sperma yang dihasilkan hewan jantan. Nah, pembuahan pada hewan ovipar dapat terjadi di dalam tubuh atau internal, dan pembuahan di luar tubuh atau eksternal. Itu adalah apa namanya tadi? Hewan ovipar, yaitu pembuahan pada hewan ovipar terjadi di dalam tubuh internal dan juga eksternal. Jadi bisa di dalam tubuh maupun di luar tubuh. Namun walaupun hewan ovipar ini tadi ada ayam, burung, ikan, dan serangga, ini ada dua macam jenis pembuahannya. Yang pertama, ikan dan amfibi. Meskipun sama-sama tergolong ovipar, ikan dan amfibi ini berbeda dengan unggas atau jenis burung dalam hal mengerami telurnya. Kelompok ikan dan amfibi ini mengerami telurnya hingga menetas tidak mengerami telurnya hingga menetas seperti unggas. Telur-telur yang dihasilkan oleh ikan dan amfibi akan menetas dengan sendirinya. Nah, berbeda dengan unggas atau bangsa burung, di mana bangsa burung ini telur-telurnya dierami sampai menetas kurang lebih selama 21 hari. Nah, perkembangbiakan ini terjadi karena pembuahan di dalam tubuh. Sedangkan ikan dan amfibi terjadi di luar tubuh. Itu adalah jenis hewan ovipar. Yang terakhir adalah ovovivipar. Adalah hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan beranak. Ciri-ciri ovovivipar
ini kurang lebih hampir sama dengan hewan ovipar. Sehingga hewan ovovivipar ini tidak memiliki ciri-ciri khusus atau mencolok. Akan tetapi, perbedaan hewan ovovivipar dengan hewan lain hanyalah dari proses pembuahan hingga melahirkan. Namun, secara fisik, hewan ovovivipar ini memiliki ciri-ciri seperti hewan ovipar. Jadi, secara fisik hampir sama dengan hewan ovipar ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki puting dan kelenjar susu, serta tidak menyusui anaknya. Lantas apa saja hewan yang termasuk ovovivipar ini? Contohnya adalah ikan hiu, ikan pari, buaya, kadal, dan kuda laut. Itu adalah hewan ovovivipar. Terus, cara berkembang biaknya hewan ovovivipar ini adalah embrionya berkembang dalam telur, tetapi telur itu berada di dalam tubuh induknya. Setelah telur itu menetas, baru induk melahirkan seekor spesies baru yang sejenis dengannya. Jadi embrionya ini berkembang di dalam telur, dan telur itu berada di dalam tubuh induknya. Nah, setelah menetas, baru dikeluarkan oleh tubuh induknya. Ini adalah perkembangbiakan hewan ovovivipar. Jadi kesimpulannya bahwa perkembangbiakan hewan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah vegetatif, yaitu bisa dengan tunas seperti hidra, kemudian membelah diri seperti amoeba, fragmentasi, ini cacing pita dan cacing bebe. Yang kedua adalah generatif atau secara kawin. Ini dibagi menjadi tiga: hewan vivipar atau beranak, hewan ovipar tidak beranak artinya bertelur, kemudian ovovivipar ini adalah hewan yang bertelur dan beranak. Nah, ini adalah perkembangbiakan hewan. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Iya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kita akan bertemu lagi di lain materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.